Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Baik, kita lanjutkan ya tentang masalah bab istiqamah. Bahasa kitanya teguh dalam pendirian. Istiqamah, kuat di dalam pendirian, tidak goyah, continue. Hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama. Wa an Abi Amr Wakila Abi Amrata Sufyana ibni Abdillahi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Imam Muslim. Dari Abu Amr. Ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu ucapan yang mencakup tentang Islam, yang mana aku tidak akan bisa menanyakan kepada selain Tuhan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian teguhlah engkau dalam pendirianmu itu. Jadi Sufyan bin Abdullah, Sufyan ini punya anak namanya Amrah. Ada juga yang mengatakan Amar, makanya namanya Aba Amar atau abahnya Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang Islam, satu ajaran, satu ucapan yang mana aku tidak akan menanya lagi kepada orang lain. Artinya bahasa kitanya, puaskanlah jawabannya ini ya Rasul. Aku kepingin tahu satu ucapan dalam Islam yang aku puas dengan jawabanmu itu, sehingga aku tidak lagi bertanya sama orang lain. Apa kira-kira ya Rasul? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamalah engkau dengan kalimat itu. Beriman kepada Allah.
Berbicara tentang iman, Al-Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa secara garis besar iman itu terbagi, iman yang dimiliki seseorang itu terbagi menjadi 4 bahagian. Ada 4 kelompok yang memiliki iman itu. Iman itu bahasa kitanya percaya. Percaya. Nah, kalau kita sudah percaya, walaupun kita tidak melihat, tapi kalau sudah percaya, mantap. Seperti kita mengatakan, kita percaya ada angin. Pertanyaannya, bisa nggak kita melihat angin? Nggak bisa. Tapi percaya ada angin? Percaya. Kita merasa panas, tadi mati lampu. Panas nggak? Percaya nggak panas? Bisa nggak kita ngelihat rasa panas itu? Nggak bisa. Nah, artinya kalau orang sudah percaya, tidak mesti harus dilihat. Berapa banyak orang yang bisa melihat tapi dia nggak percaya? Berapa banyak orang yang melihat tapi dia tidak percaya? Tidak percaya. Nah, iman melebihi itu. Tidak berbicara lagi tentang melihat, mendengar dan sebagainya, tapi yang dia bisa beriman itu karena dia bisa merasakan. Merasakan itu di dalam hati. Ketika dia bisa merasakan itu, dia percaya. Percaya tadi melampaui batas melihat, melampaui daripada batas mendengar, melampaui dari batas berkata-kata. Dia bisa merasakan itu. Ketika dia bisa merasakan itu, percayalah dia. Kalau angin saja yang kita rasakan dingin, tapi kita tidak bisa melihat angin, tapi kita yakin ada angin, rasa panas, rasa sejuk dan sebagainya, kita tidak bisa melihat, tapi kita meyakini itu ada. Bagaimana dengan Sang Maha Pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita lebih meyakini lagi. Kita tidak pernah melihat malaikat, tapi kita yakin keberadaannya. Tidak pernah kita melihat jin. Siapa bisa ngelihat jin? Pernah di film itu bohong. Bohongi film. Nah, dia bisa melihat jin kayak dari halus sampai sekarang bisa lah. Celana jin. Guru bisa lah melihat jin, guru. Kerasukan jin orang melihat, tapi jinnya. Tapi kita meyakini ada jin itu karena mereka termasuk alam gaib. Tapi kita meyakini, padahal kita nggak ngelihat jin. Aku takut katanya, di mana ada jin? Mana ada, perasaanmu aja itu. Ilusinasinya aja dia merasakan itu. Paham kira-kira? Itulah iman tadi, percaya. Nah, kata Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan seseorang memiliki iman itu terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama, ada iman yang dimiliki seseorang yang imannya itu yazdadu abada wala yanqusu abada. Imannya terlalu bertambah setiap saat bertambah. Tidak pernah menggubris tentang pujian, cacian, tidak pernah menggubris dengan kesenangan, kesedihan, tidak pernah tergubris itu. Dia kebal dengan itu semua. Yang dia yakini cuman Allah, imannya bertambah terus setiap saat, tidak pernah berkurang. Iman siapa itu? Siapa yang memiliki iman seperti itu? Yaitu imannya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi dan para rasul, tidak pernah berkurang. Semakin dicoba, semakin kuat. Nabi Nuh 950 tahun, 9 abad setengah berdakwah.
tetapi tidak pernah berkurang imannya kepada Allah. Yang lebih parah, anaknya Kan'an juga ikut masuk neraka, tapi gak pernah bersedih. Artinya tidak pernah berkurang imannya kepada Allah. Nabi Ayub sakit 18 tahun, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Isa tidak punya rumah, tidak punya saudara, tidak punya istri, tidak punya anak. Nabi yang paling miskin dikatakan Nabi Isa. Tapi tidak pernah berkurang imannya kepada Allah. Dicoba dengan kesusahan. Nah, kalau ada di antara kita yang baru dicoba sedikit lalu melempem, berarti kita kalah nih sama Nabi, imannya berkurang. Nabi tidak, semakin dicoba semakin kuat. Yasdad, bertambah, terus imannya bertambah setiap saat. Yang kedua, iman yang la yasdad wala yanqus, enggak bertambah, enggak berkurang, menonton dia. Gitu-gitu aja imannya. Enggak bernaik, enggak berkurang. Imannya siapa itu? Imannya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tidak pernah maksiat dan selalu taat kepada Allah. Kenapa malaikat seperti itu? Karena malaikat diberikan akal sehat, tapi tidak pernah diberikan nafsu. Makanya wajar saja kalau malaikat itu nggak pernah salah. Kenapa ya? Karena nggak punya nafsu. Nggak kepingin kawin, nggak kepingin makan, nggak kepingin tidur, nggak ada kepingin, nggak kepingin buang air besar, nggak ada ngantuk, apalagi tidur. Dan malaikat itu pekerjaannya monoton, ya satu aja. Disuruh baca tasbih aja. Disuruh sujud saja. Ditambah lagi satu pekerjaan yang tidak pernah lepas. Apa itu? Baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Jadi mulai awal Allah menciptakan malaikat sampai seterusnya, malaikat itu tugasnya yang pertama adalah tugas yang diperintahkan oleh Allah. Apa tugasnya? Mencabut nyawa Israel, nyawa aja. Mikail memberikan rezeki, menurunkan hujan aja urusannya. Mungkar nangkir, nanya kuburan, nanya orang dalam kubur, itu aja kerjaannya, nggak ada yang lain. Monoton. Ditambah satu pekerjaan lagi dari dalam Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa saja malaikatnya sambil bekerja perintah Allah sambil baca salawat dia. Nah, itu tuh. Nggak pernah maksiat. Malaikat imannya stabil, datar saja. Yang ketiga, iman imma yasdadu wa imma yanqusu. Iman yang dimiliki oleh seseorang yang terkadang imannya itu bertambah, terkadang berkurang, terkadang naik, terkadang turun. Imannya siapa itu? Ya kita ini. Pindah susah, rajin baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Banyak duit, lupa Yasin, Tabarak, Waqiah. Kada bisi duit, rajin ke pengajian. Kenapa? Kalau ke pengajian ada makanan, apalagi keselamatan. Rajin benar. Bisi duit semuanya dan sebagainya, malas sudah pengajian. Berkurang iman di situ. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau dia bertambah, maka lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau dia berkurang, maka lebih hina daripada binatang. Dari hewan, lebih hina dari hewan. Hewan dia biasa. Hewan, binatang nggak kawin, dia mencuri, dia berkelahi, biasa. Kenapa? Karena
hewan, binatang cuman diberi nafsu, nggak ada akal sehatnya. Dia cuma diberikan insting, bukan akal, insting. Insting itu kalau bahasa kitanya nalurinya dia. Lapar, makan. Seperti kita masih kecil itu lah. Kita nggak punya akal waktu itu masih kecil. Otak ada, akal belum berakal lagi. Makanya belum berakal lagi katanya. Belum berakal. Yang repotnya kan sudah balik tapi kada berakal. Sudah balik tapi belum berakal lagi. Yaitu terbalik-balik akhirnya, bukan balik lagi, terbalik-balik. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya otak? Apakah kalian tidak berpikir? Hal antum tajhalun, apakah kamu bodoh? Apakah kamu jahil? Jahil bahasa Arab, bahasa Indonesianya bodoh, bahasa Banjarnya bungul. Ditaruh di mana otak itu? Di kepala kah di dengkul? Nah, ibarat kata begitu. Sudah baik masih cari yang jahat. Nah itu tuh. Ya, terkadang nambah, terkadang turun. Imannya siapa tadi? Manusia. Yang keempat, iman yang kusu abada wala yazdadu abada. Imannya itu selalu berkurang, kurang, nggak pernah nambah. Nggak pernah bertambah imannya. Setiap saat berkurang. Imannya siapa itu? Orang-orang munafik. Munafik itu ada 3. Munafik itu terbagi 2 maksudnya. Orang munafik itu secara garis umum terbagi 2. Ada munafik amal. Munafik di dalam amal. Munafik itu bahasa katanya bermuka 2. Bermuka 2 bahasa kitanya. Munafik amal ini orangnya Islam, beriman, KTP-nya Islam, rajin ke pengajian, sholat juga dan sebagainya. Tapi dia melakukan perbuatan orang munafik. Alamatul munafik salasah. Tandanya orang munafik itu 3 kata Nabi. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong suka bohong. Jadi santri yang suka bohong berarti apa itu? Munafik. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah dia berkhianat. Suruh jaga ini, berkhianat. Enggak tuntas dia mengerjakan tuh, enggak tuntas, atau dia mengerjakan pekerjaan itu tapi dia nyelewengkan pekerjaan itu. Tugasnya diselewengkan. Berarti apa ini ya? Berkhianat. Lawanan khianat apa? Amanah, dapat dipercaya. Lawanan daripada amanah berkhianat. Ingatin itu. Di pondok itu belajar untuk jadi amanah. Kalau ditugaskan sama Abu ya, ini kerjakan tugasnya. Siap kerjakan itu. Jangan mencong ke kanan, jangan mencong kiri. Lurus saja begitu. Ketika sudah mencong ke kanan atau ke kiri, apalagi ke bawah nyungsep, berarti itu tidak amanah sudah. Berkhianat namanya. Paham kira-kira? Tugas dikerjakan benar-benar. Kemudian apa lagi? Wa idza wa'ada khalafa. Apabila berjanji suka bohong. Saya berjanji tidak lagi ngebuli. Tahu-taunya keluar daripada itu sehari 2 hari ia pulang. Saya berjanji tidak lagi pacaran. Sebulan setelah itu ia pulang. Apa namanya nih? Menyalahi janji. Kalau ada seseorang yang seperti itu, maka dia termasuk munafik fil amal, munafik dalam amalnya. Dan yang paling kentara orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu mengerjakan sholat, maka dia malas-malasan. Dia kerjakan juga sholat tapi malasan. Kalau bisa di ujung waktu, sudah hendak habis waktunya hanya sholat.
Atau sholat tapi main-mainan. Nah, itu munafik itu. Itu tanda orang munafik. Banyak kalau kita ingin mengerjakan seseorang atau kita mencari partner dalam usaha atau kita kepingin punya anak buah dalam membantu urusan kita, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik nih, pilih sudah orang itu. Walaupun kada tapi pintar, tapi sholatnya baik, pilih dia sudah. Kenapa? Karena dia amanah. Sholat saja dijaganya. Lawan Allah Ta'ala dia jaga, apalagi lawan makhluk. Itu dulu kuncinya itu, di situ tuh, di sholat tadi. Nah, itu munafik amal. Yang kedua, munafik akidah. Munafik di dalam akidah. Akidahnya itu bercabang dua. Ketemu orang Islam jadi orang Islam, ketemu orang bukan Islam jadi bukan orang Islam. Ketika ada permasalahan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam, lebih membela orang yang bukan Islam. Islamnya diberengus, Islamnya dihina, Islamnya dicaci. Maka banyak banget orang zaman sekarang seperti itu. Banyak banget orang munafik akidah, apalagi kalau sudah musim-musim politik, sudah repot. Nah, lalu apa akibatnya munafik amal dan munafik akidah? Para ulama mengatakan kalau munafik amal ini termasuk orang fasik. Yani kalau di akhirat nanti dia belum sempat bertobat di dunia lalu meninggal, belum sempat bertobat, maka di akhirat nanti orang ini masuk neraka. Orang ini masuk neraka, tapi enggak kekal. Dia akan dipenjara dalam neraka selama yang telah ditentukan Allah. Artinya kalau dosanya banyak, ya begitu juga, lama juga neraka. Maka satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi kalau munafik akidahnya berkepala dua, akidahnya ada dua muka, maka kata ulama, orang yang munafik akidah ini akan masuk neraka selama-lamanya. Bahkan dia paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah. Hantakan api neraka paling bawah itu. Hantakannya. Kalau orang masak nasi, apinya kebesaran. Kira-kira yang gosong di mana? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Nah, begitulah orang neraka. Yang paling bawah dia. Panas sekali itu orang munafik akidah. Nah, oleh karena itu nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan bin Abdullah. Qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah dengan iman tadi. Lurus saja itu beruntung, apalagi naik. Lurus, istaqim ini lurus. Kayak imannya malaikat tuh, enggak naik, enggak turun. Itu sudah beruntung tuh. Apalagi kalau imannya naik. Terus naik, semakin yakin kepada Allah. Maka itu lebih hebat daripada malaikat. Sudah dipaham kira-kira? Nah, itu yang kita ambil pelajaran adalah istaqim, beristiqomalah engkau. Lanjut hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim.
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa-biasa sajalah kalian sekalian di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan berpegang teguhlah kalian sekalian terhadap apa yang kalian yakini. Ketahuilah bahwa tak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Imam Muslim. Qaribu, berdekatlah kalian kepada Allah. Wasaddidu, dan berpeganglah teguh kalian kepada Allah. Jadi disuruh berdekat kepada Allah, seluruh berkuat-kuat teguh kepada Allah. Artinya kalau kita berdekat kepada Allah, kalau kita teguh sama Allah, maka disuruh untuk istiqamah, konsisten, kuat di dalam itu semua. Wa'lamu, ketahuilah, kata Nabi, karena sesungguhnya seseorang itu tidak selamat alias tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalnya, tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat dan karunia Allah. Para sahabat bertanya, apakah juga begitu engkau? Apakah engkau juga begitu wahai Rasulullah? Artinya engkau masuk surga bukan karena amalmu? Iya, bukan karena amalku, tapi karena rahmatnya Allah dan karunia Allah. Nah, oleh karena itu kita ini beramal walaupun sebanyak bagaimanapun, ibarat kata nih ya, apalagi sedikit. Maka kalau kita hitung-hitung dengan perbuatan dosa kita, atau sekurang-kurang perbuatan yang mubah tidak menghasilkan pahala atau dosa, kira-kira dalam sehari semalam 24 jam, banyakan mana? Banyakan pahalakah yang kita kerjakan, ataukah banyak yang lalai kita kerjakan? Yang lalai itu ya ibarat kata yang tidak mengandung pahala dosa perbuatan mubah. Kira-kira banyak yang mana? Banyak yang lalai kita. Itu baru nang lalai, nang mubah, apalagi ditambah perbuatan yang makruh atau yang haram, lebih parah lagi. Kita antara maghrib dengan isya berapa jam kita? Dari jam 6 kita masuk, nanti sampai jam 8, 2 jam kita di sini. Imba itu kita pulihkan. Ngapain kita di rumah? Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 baru bangun. 8 jam kita. 8 jam di malam hari itu kita mau apa? Ndak karuan sudah. 24 jam, anggaplah kita beribadah ya 1 jam lah umpama, atau 2 jam, atau 3 jam. 21 jamnya ndak tahu kemana kita. Kalau kita hitung-hitung pahala tadi untuk bisa masuk surga, jauh sekali, jauh. Surga itu bukan murah, mahal. Surga itu mahal, bukan murah. Nang murahan itu neraka. Murahan itu neraka. Surga mahal. Pahala yang kita kerjakan itu sebenarnya pada hakikatnya bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi karena rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Kita beramal juga belum tentu juga diterima. Bisa jadi karena kurang ikhlas,
Bisa jadi kita beribadah itu umpama bersedekah duitnya nggak tahu halal haramnya. Banyak penghalang-penghalangnya itu. Makanya kita sering berdoa tuh kalau di ujung-ujungnya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wahai zat yang pengasih lagi maha penyayang. Ada dikisahkan sampai waktu kah? Dikit lagi. Ada Bahari dikisahkan, itu orang Bahari zaman Bani Israel beribadah dia. Kalau dia hendak makan maka keluar makanan dari daging dari giginya. Kalau dia hendak minum begitu juga, keluar dari giginya. Tinggal makan kenyang, sisanya ibadah terus 24 jam. Ringkas kata, orang ini meninggal dan di akhirat nanti ditanya sama Allah, "Ya fulan, di mana kamu mau tinggal?" Katanya di surga. "Kenapa kamu mau di surga?" "Oh, karena saya rajin ibadah dulu, begini bla 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 dan seterusnya." "Jadi kamu masuk surga ini karena rahmatku atau karena amalmu?" Kata orang ini, "Karena amalku ya Allah. Pantas engkau memberikan aku surga karena aku beramal lebih banyak." Kata Allah, "Kalau begitu hitung amalmu, kita timbang amalmu dengan 2 biji matamu." Allah kasihkan, Allah ambil 2 biji matanya, ibarat kata ditaruh nikmat mata itu, nikmat mata penglihatan ditaruh di timbangan daging di akhirat, amalnya yang 24 jam sampai dia meninggal ditaruh begitu. Ternyata nikmat yang Allah berikan di mata penglihatan itu ternyata lebih berat daripada amal yang dia kerjakan. Kata Allah Ta'ala, "Kalau begitu kamu tidak pantas masuk surga dengan amalmu ini. Baru itu biji mata, aku berikan nikmat mata itu kepada dirimu itu sudah lebih banyak itu. Timbangannya lebih berat daripada amalmu. Kalau begitu masuk neraka." "Oh, ampun ya Allah," kata dia. "Ampun ya Allah. Jangan saya masukkan ke dalam neraka. Saya yakin ya Allah, saya masuk surga bukan karena amalku tapi karena rahmatmu." Kalau begitu kata Allah, masuklah engkau dengan rahmatku bukan karena amalmu. Begitu juga Nabi. Kita aja begitu, apalagi Nabi. Tapi kata Nabi, "Walakin yataghammadani Allah meliputi aku, mencurahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya." Makanya Nabi itu selalu diberikan rahmat kepada Allah dan selalu disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah terima amal ibadah kita, Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya bersama kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan bertetangga dengan beliau di surganya Allah yang kekal abadi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نستودعك هذه المعلومات ما تعلمنا من علوم الدين فأرجعها إلينا كلما نحتاج إليها واجعلنا من العاملين بما علمتنا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.